Malam Bu Musliani. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Nah, ini saya minta izin waktunya. Kan nanti akan diadakan supervisi dalam kelas, proses pembelajaran di dalam kelas. Saya minta izin kepada Bu Tika untuk melakukan supervisi ke dalam kelas di mana Ibu Tika masuk. Iya, boleh Bu. Kapan Bu? Ini kan makanya ini pertemuan kita ya hari ini untuk mengetahui kapan jadwal yang bisa saya masuki gitu ya Bu. Jadi untuk pertemuan kali ini kan kita mengadakan namanya pertemuan praobservasi ya. Jadi tujuan dari pertemuan ini untuk mengetahui tujuan dari proses pembelajaran yang kita lakukan dan kapan gitu ya. Selanjutnya untuk membuat rasa nyaman pada Bu Tika, rasa aman dan nyaman. Jadi ketika supervisi ini kita bukan merasa diawasi, bukan merasa dinilai, tapi untuk kemajuan dari proses pembelajaran bersama di sekolah kita. Iya. Nah ini jadi kira-kira kapan Ibu bisa diobservasi ini Bu? Oke, untuk waktunya kemungkinan kita nanti di hari Rabu bisa Bu, di tanggal 29 Maret. Pelajaran apa itu Ibu? Matematika Bu. Matematika. Di kelas berapa ya Bu? Kita masuk di kelas 8 aja nanti ya. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran matematika yang akan Ibu laksanakan itu kira-kira materi apa gitu ya Bu? Nanti saya akan membawakan materi bangun ruang sisi datar. Submaterinya itu kita akan mempelajari kubus, balok, sama prisma. Oke, jadi tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuan pembelajaran nanti ya untuk diharapkan anak-anak dapat bisa mendefinisikan apa itu bangun ruang sisi datar, apa-apa aja yang termasuk ke dalam bangun ruang gitu kan. Ngerti, bisa membedakan mana kubus, mana balok, mana prisma, dan bisa juga memahami bagaimana bentuk dari jaring-jaring bangun ruang tersebut. Bisa juga dapat menentukan keliling dan luas dalam bangun ruang tersebut. Jadi diharapkan siswa itu bisa mengetahui macam-macam apa ya bangun ruang ya, kemudian dapat mendeskripsikan bagaimana proses pembuatan apa tadi jaring-jaring ya pada setiap bangun ruang. Kemudian dipimpin doanya. Teman-teman silakan berdiri. Salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan berdoa. Ajeng Restu, Aprilia Anjani, Raffi Ardiansyah, Ronisita. Oke. Kalau kayak gitu langsung aja kita masuki materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kita materi apa minggu lalu kita pelajari kan? Iya, Li.
Oke, bagus. Berarti masih ingat ya materi pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuki bab berikutnya, bab 3 mengenai bangun ruang sisi data. Oke, anak atas kamu nantinya dapat memahami definisi dari bangun ruang sisi datar, baik itu dari kubus, balok, ataupun prisma. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat membuat jaring-jaring dari bangun ruang, yaitu jaring-jaring dari kubus, jaring-jaring dari balok, dan juga jaring-jaring dari prisma. Dan yang ketiga yaitu kamu dituntut untuk dapat menentukan keliling dan luas pada bangun ruang sisi data dari prisma. Bangun yang berbentuk 3 dimensi. Apa? Ruangan apa? Ruangan. Itu kubus enggak? Kubus atau balok? Ruangan kalian ini kubus atau balok? Kubus? Ya. Kubus. Oke, kalau kayak gitu ibu kan lagi. Materi kita hari ini yaitu mengenai kubus. Kalian bisa lihat ini bentuk kubus. Ya? Perhatikan
materinya itu adalah kubus. Kubus adalah suatu bidang Ada unsur-unsur yang terdapat dalam kubus. Ada sisi, bentuk, dan bentuk. Sisi terdiri atas A, B, C, D, A, D, E, H, F, G, F, G, B, C, E, F, A, B, H, G, D, C. Bentuk terdiri atas A, B, C, D, A, E, H, D, E, F, H, G. Si Marisa dari kelompok 1 ini bertanya, apa sih yang dimaksud dengan jalan dari kubus? Saya akan menjawab kayak jaring-jaring adalah bentuk berdimensi dapat mendapat perintah yang membentuk suatu bentuk dengan tiga dimensi. Ada yang mau ditanyain lagi? Saya ingin bertanya bagaimana cara mencari luas permukaan kubus? Kalau mencari luas kubus menggunakan yaitu rumus 6 kali sisi kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus buat kelompok. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, materi kita selanjutnya besok mengenai statistik. Jadi tolong dipelajari di rumah materi kita selanjutnya yaitu statistik. Oke. Teman-teman silakan berdiri. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam. Ya, kemarin kan di tanggal 29 kemarin kita sudah sempat melakukan observasi di dalam kelas dari proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Jadi dari setelah proses observasi tersebut, hari ini kita akan melaksanakan namanya percakapan pasca observasi. Nah, untuk percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah yang pertama kita akan menganalisis apa yang sudah kita dapatkan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin di dalam kelas. Kemudian yang kedua, dari proses pembelajaran yang sudah itu dari melakukan kemarin apa yang sudah dicapai. Jadi kita hari ini juga akan melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang sudah Jadi tadi kita sudah melaksanakan tadi juga proses. Kira-kira dari proses supervisi yang dilakukan atau proses pembelajaran sudah dilakukan, kira-kira apa yang menurut Ibu sudah baik dari proses tersebut? Yang menurut saya sudah baik itu satu, proses pembelajaran dari si anak dalam sistem berkelompok ini. Sama sekarang anak jauh lebih banyak memberikan tanggapan dari setiap presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain. Jadi ini kalau kita bisa dibilang sudah ada kemajuan dari proses pembelajaran anak ya, anak itu sudah mulai aktif dan sudah mulai berani melakukan presentasi ke depan juga memberikan tanggapan. Jadi itu yang sudah baik ya. Kira-kira kalau dari itu apalagi yang mau Ibu tambahkan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Yang mau saya tambahkan satu lagi yaitu karena kan ada beberapa anak juga yang memang masih belum bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Karena kan mereka mungkin kemarin itu pas ketepatan berkelompok dengan siswa yang kurang sepemahaman atau siswa yang mereka minati. Jadi yang mau saya tambahkan adalah menanamkan sikap bagaimana mereka dapat bekerja kelompok dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.
Ya, saya akan mencoba beberapa model lainnya. Kalau kemarin saya akan menggunakan PJBL. Nah, untuk pembelajaran berikutnya saya juga akan mencoba beberapa model-model pembelajaran yang lainnya lagi supaya mereka jauh lebih enak dan nyaman. Ada Ibu akan mencoba beberapa model lagi ya supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung lebih baik. Menurut Ibu tadi sudah kita bicarakan tadi ada apa yang sudah Ibu dapatkan. Nah, kira-kira yang mau atau kekurangan atau yang mau ditambahkan dari proses pembelajaran Ibu? Nah, ya. Kayak pembelajaran kayak kemarin itu kan sebenarnya masih kurang maksimal ya Bu ya. Yang mau saya tambahkan itu adalah bagaimana si anak itu mampu dan memahami materi pembelajaran itu, yaitu tadi dengan coba beberapa hal-hal yang baru, sistem pembelajaran baru, atau akan kita lakukan pengelompokan dengan kemauan anak. Mereka ingin berkelompok dengan siapa? Nah, itu kalau itu saya belum pernah coba. Anak tahu kan dengan sistem pengelompokan sesuai dengan yang mereka inginkan, jadi pembelajaran itu mungkin jadi lebih menyenangkan buat mereka gitu. Jadi mereka bisa jauh lebih aktif kalau bekerja sama dengan temannya. Ya, jadi itu sudah ada metode bagaimana membuat kelompok itu sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Jadi mereka memilih kelompoknya. Iya, jadi mereka itu bisa memilih siapa yang bisa diajaknya bekerja sama. Ya. Jadi kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan supaya proses yang Ibu rencanakan tadi bisa tercapai? Nah, yang pertama saya sudah menyiapkan RPP pembelajaran saya. Ada lagi juga bahan ajar, PPT, dan video-video pembelajaran lainnya. Jadi sudah ada juga untuk pengembangan ya, pembuatan RPP ya, kemudian bentuk PowerPoint dan banyak lagi metode-metode yang akan Ibu buat gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam proses pembuatan atau proses supaya proses pembelajaran tadi lebih baik. Nah, yang terutama yang saya mohon juga bantuan dari Bu Musliani yang lebih senior ya kan, dan kepada guru-guru yang lainnya. Saya juga masih terus belajar Bu, ya kan, masih harus terus belajar supaya untuk lebih meningkatkan kompetensi diri saya juga dalam mengajar. Jadi perlu dukungan yang Iya. guru-guru atau rekan sejawat ya, yang sudah mempunyai pengalaman Yang lebih baik. kira-kira dari rencana Ibu tadi kapan mau dilaksanakan? Secepat mungkin. Dan rencana secepatnya gitu ya, rencana aksinya akan dilakukan secepat mungkin. Jadi tujuan kita ini memang untuk meningkatkan proses pembelajaran itu lebih baik. Nah, gitu ya. Jadi ada komitmen yang Ibu laksanakan itu akan dilakukan secepatnya. Oke, saya rasa proses pembelajaran yang sedikit refleksi atau umpan balik dari saya, memang proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu memang sudah mulai terlihat bagaimana keaktifan murid itu, hanya memang pada beberapa murid ya, beberapa anak itu memang kurang fokus gitu ya Bu. Jadi kita juga sama-sama belajar bagaimana untuk meningkatkan kreativitas murid. Semoga ini bisa kita laksanakan dengan baik ke depannya. Terima kasih Bu Tika atas wawancaranya. Oke, baik Ibu, Musliani juga coachingnya sudah berjalan dengan baik. Tadi Bu Musliani sudah melaksanakan konsep coaching itu secara runtut ya, dengan menggunakan worksheet tadi ya. Jadi kalau Musliani nanti pengen tahu banyak bagaimana konsep coaching yang baik, nanti bisa bertanya lagi, belajar lagi di buku sudah bagus lagi. Tadi apa yang ditanyakan tadi dari mulai apa ya, hal-hal yang sudah dicapai ya, masalah yang di lapangan itu merupakan kemudian tadi Ibu juga menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tika, itu juga salah satu hal yang perlu diutarakan. Jadi penting sekali pengetahuan informasi diberikan kepada coach ya, apa yang sudah dilakukan atau mencapai oleh Bu Tika itu sebagai coach di sini ya, orang yang coaching. Kemudian
Bu juga menanyakan tadi dukungan lingkungan, ya kan, yang bisa membantu Ibu Tika dalam proses belajar supaya lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dan kemudian pelaksanaannya seperti itu juga penting sekali. Kemudian siapa yang membantu Ibu Tika ini dalam melaksanakan proses pembelajaran itu mungkin lebih maksimal lagi, membantu misalnya dalam pembuatan media-media agar lebih baik lagi, itu penting sekali ya untuk Ibu. Jadi yang terakhir tadi Ibu juga merangkum semuanya, semua dari percakapan tadi, dan itu sebagai coach atau Ibu Tika di sini yang di coaching itu mengambil rangkuman tersebut dan itu dijadikan sebagai bahan refleksi untuk Ibu ke depannya supaya lebih baik lagi. Oke, Ibu terima kasih banyak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.